Halo, Assalamualaikum Bu Mentari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sudah membaik? Sudah stabil? Alhamdulillah Pak. Iya. Eh, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sama Bu. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat dan mulai lebih fit lagi hari ini ketimbang Iya, yang kemarin. alhamdulillah Pak. Semoga kita selalu diberi kesehatan Pak ya, sampai Iya, eh, proses pendidikannya selesai. iya, amin. Ini Bu, kita ini nggak punya banyak waktu, kita cuma Iya punya nih, iya Pak. 15 menit ya, 15 menit Heeh. untuk diskusi ini. Kira-kira ada yang ingin disampaikan atau diceritakan ke sama saya nih Bu Mentari? Silakan. Iya nih Pak, akhir-akhir ini saya dapat sedikit persoalan sih, karena Mm-mm. kebetulan kan namanya juga saya baru di posisi pelaksana tugas ini, jadi tugas-tugasnya saya merasa apa, eh masih belajar ya Pak, namanya juga masih awam, masih baru pengenalan juga, masih beradaptasi dengan tugas-tugas baru, jadi eh masih penyelesaian lah, masih proses penyelesaian lah Pak. Jadi yang ingin sedikit saya ceritakan kepada Bapak tentang bagaimana sih sebenarnya apa eh memanage atau mengelola sekolah itu sehingga saya bisa sebagai kepala sekolah bisa mengendalikan gitu Pak. Karena jujur saja di usia saya memang masih apa sih minim pengalaman ya Pak, minim pengalaman jadi agak sulit lah. Apalagi saya masih terhitung eh bisa dikatakan muda lah, muda di sementara saya harus memimpin orang-orang yang lebih tua daripada saya gitu Pak. Jadi agak bagaimana ya sih memposisikan dirinya itu agak sulit gitu loh Pak. Oke. Wah. Jadi kira-kira dalam diskusi ini harapan yang ingin dicapai apa ya kira-kira ya Bu Mentari? Harapan Bu Mentari dalam Eh, diskusi ini apa yang ingin eh, diraih? harapan saya sih dalam percakapan ini saya ingin sedikit mendapat pencerahan dari Bapak bagaimana sebaiknya saya berbuat, bagaimana caranya saya bisa kira-kira mengelola sekolah saya dan bagaimana saya bisa menempatkan diri, memposisikan diri lebih baik uh, untuk memimpin rekan-rekan saya yang lebih muda gitu, lebih lebih tua daripada saya, Pak. Iya, oke. Wah, luar biasa Bu ya. Dari harapan itu kalau kita apa ya stratakan mulai dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu sekarang berada di poin mana? Uh, yang sekarang ya Pak, karena Mm-mm. masih awal, karena saya masih proses penyelesaian, saya masih di bawah standar Pak. Iya, ya maksudnya di poin nomor berapa itu kira-kira posisinya sekarang? Kira-kira masih di posisi 4 lah, Iya, dari dalam skala 10. posisi 4 ya dari 10 ya. Oke, Iya Pak. iya. Hmm, di posisi 4 itu seperti apa gambarannya Ibu di situ? Apa-apa Eh, yang Ibu sudah lakukan beberapa bulan terakhir ini terkait dengan posisi Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah Ibu? hmm, posisi saya saat ini ya masih masih proses belajar lah Pak. Misalnya saja Mm-mm. saya membuat yang namanya pemimpin itu kan pastilah ada kebijakan. Ya, Mm-mm. saya membuat kebijakan-kebijakan baru, eh, mengelola, mengatur sedemikian rupa agar sekolah bisa dibenahi sedikit demi sedikit, ya. Mm-mm. Tapi dalam proses itu kan saya butuh pasti banyak lah hambatan dan kendala yang saya hadapi, di mana karakter bawahan saya itu kan namanya juga berbeda-beda ya Pak Iya. pastinya. Kan Mm-mm. jadi otomatis itu sulit, sulit rasanya untuk mengakomodir yang menjadi
kebutuhan mereka, bagaimana harapannya mereka ke saya, dan Ya. ya saya masih proses penyesuaian lah Pak. Oh gitu. Posisinya Wah, iya. masih mempelajari situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Iya. Tapi kalau saya lihat ibu ini lebih bersemangat lagi nih. Semangatnya masih Iya sih masih Pak, segar namanya ini. juga belajar gitu. Jadi Hmm. saya ingin rasa ingin tahu saya itu besar loh Pak untuk Ya, bagaimana menjadi pemimpin yang lebih baik. Masya Allah. Itu modal ya Bu ya. Iya. Dari apa yang tadi Ibu sampaikan, sepertinya kalau saya menangkap Ibu rasa ingin tahunya itu lebih untuk saat ini masih kuat ya untuk menjadi Iya, yang ter ya dari iya teman-teman, Pak. karena mengingat posisinya sebagai pemegang kebijakan di sekolahnya, artinya sebagai kepala Iya Pak. sekolah. Itu yang saya tangkap. Nah, kira-kira harapannya Ibu Mentari, kondisi sekolah ke depannya menurut Bu Mentari yang ideal itu maunya bagaimana? Mau di model bagaimana sekolahnya supaya sesuai dengan harapannya Bu Mentari? Iya. Baik itu dari segi Harap karakter gurunya, baik itu mm, dari segi skill kemampuan guru dalam mengajar dan lain-lain sebagainya. Ada yang ingin yang diceritakan Bu? pas Iya, yang pasti kan namanya sekolah, yang namanya organisasi itu pasti adalah visi dan misinya ya lah Pak. Hmm, Jadi eh, di mana tujuan akhir kita kan namanya juga mencerdaskan anak siswa ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan hmm, khususnya peserta didik kita. Jadi bagaimana saya bisa membenahi sekolah itu baik dari segi sarana dan prasarana, dari segi kualitas guru dan apa uh, dan hal-hal yang lain yang menjadi pendukung proses pembelajaran menjadi uh, nanti imbasnya ke peserta didik. iya, Kita iya, iya, oke. meningkatkan mutu pendidikan. Iya, jadi targetnya itu ada perbaikan di bidang sarana Adanya prasarana, peningkatan ya Pak. ya peningkatan. Ya, setidaknya adalah kemajuan. Mm-mm. Sebenarnya Pak, salah satu apa sih? Salah satu Mm-mm. visi visi terbesar saya di sekolah itu, saya ingin adalah perubahan gitu. Dibanding kemarin itu, saya ingin ada perubahan dari sebelumnya. Saya ingin ada yang terlihat uh, bahwa ada kemajuan dari kepemimpinan sebelumnya. Iya. Jadi sarana yang ada di sekolah sekarang apa saja nih? Menurut Ibu Uh, yang kondisi sekolah ya, sarana yang bisa mendukung kondisi sarana dan prasarana di sekolah sebenarnya belum cukup memadai sih Pak, karena mm-mm, khususnya terkait dengan jaringan yang mm-mm, dimana kita sudah dimasuk di era digital, seharusnya anak-anak sudah belajar berbasis digital, tapi agak sulit untuk menyesuaikan dengan kondisi itu karena jaringan tidak mendukung. mm-mm. Jadi sekarang saat ini ya kita hanya bisa memanfaatkan dengan fasilitas yang ada, yang hanya misalnya saja sumber belajar ya diadakan dengan uh, maksudnya secukupnya yang bisa mendukung Iya. saja, mendukung proses pembelajaran, misalnya buku teks, sebisa mungkin kita akomodir dalam hal itu. Karena kan kalau jaringan agak sulit, tapi sekarang kan sudah ada bantuan, meskipun tidak bagus ya Pak jaringannya, karena Iya. kita masih menggunakan jaringan tembak, jadi kadang bagus, kadang tidak. Tapi Mm. ketika jaringannya bagus ya kita bisa memanfaatkan lagi. Tapi Iya. ketika tidak mendukung ya kita cari alternatif lain lagi, Pak. Iya. Jadi harapannya Bu Mentari ini kondisi sarananya itu mau seperti milik dari sekolah-sekolah yang ada di wilayah kota ya Bu ya. Iya, Artinya betul bisa sekali, Pak. menggunakan akses Karena kan internet yang bebas. di era yang saat ini kan kalau misalnya kita tidak tidak tidak
tidak apa sih, tidak bisa mengikuti perkembangan misalnya sudah memasuki Mm-mm. era digital. Nah, kita bisa jadi ketinggalan juga Pak kalau tidak bisa mengikuti Oke. perkembangan. Iya, terus kondisi guru-gurunya yang ada di sekolah itu semuanya berdomisili di sekitar sekolah atau ada yang berdomisili di wilayah kota atau gimana, Bu? Rata-rata sih Pak yang kalau uh, asal 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 guru itu rata-rata di sekitar sekolah sih Pak, hanya satu dua orang yang di luar yang agak jauh dari lokasi sekolah. Ya, kita lanjut aja. Iya, Oh iya, jadi sebagian tinggal berdomisili di lokasi sekolah ya. Ya, ya selanjutnya Bu. iya Pak. Ya, jadi kurang konsentrasi. Ya, jadi tadi kan PTK-nya itu ada yang berdomisili di kota dan ada yang berdomisili di desa ya, gitu ya? Iya Pak, Hmm. sebenarnya rata-rata yang berdomisili di sekitar sekolah sih Pak. Hanya satu Hmm. dua orang yang berada di luar, yang agak jauh Hmm. aksesnya dari sekolah. Tapi eh, yang jauh dari sekolah itu ya rata-rata tinggal di kota Pak. Oh iya, termasuk Bu Mentari ya, tinggal di kota juga. Iya Pak, iya Masya. betul Pak. Uh-uh. Nah, itu kan ada modal tuh beberapa orang yang tinggal di wilayah kota itu kira-kira semangat rasa ingin tahu dan semangat belajarnya menurut Ibu bagaimana? Teman-temannya. Eh, Semangatnya itu ya ada lah Pak, ada sih. Ketika Mhm. kita eh, cuman butuh dorongan saja sih Pak. Nah, Cuman butuh dorongan saja. Ketika kita push mungkin bisa lah mereka dimotivasi. iya. Artinya kan pasti Bu Mentari saya melihat tadi dari apa yang disampaikan saya menangkap bahwa Bu Mentari ini tidak mau terbelenggu dengan keterbatasan jaringan internet. Ya, artinya Ya, ketika kondisi sekolahnya apa ya jaringan internetnya kurang bagus, ya tentu Bu Mentari itu tidak mau ya dibelenggu dengan kondisi itu sehingga pembelajarannya, teknik mengajarnya, metode mengajarnya dan sarana-sarana yang ada di sekolah juga offline gitu ya. Artinya iya Pak. seadanya, maunya itu setara lah dengan yang ada di sekolah, yang ada di Iya. kota. Nah, untuk itu kira-kira apa upaya Ibu Mentari agar meskipun di sekolahnya mengalami keterbatasan jaringan internet tapi listriknya ada, apakah itu akan Mm-mm. menjadi penghalang? Tidak sih Pak. Mm-mm. Kalau saya sendiri sih teknik saya kalau bahan ajarnya kalau bahan ajarnya misalnya video, saya download terlebih dahulu pada saat saya berada di kota. Kemudian video tersebut nanti itu akan saya pakai sebagai bahan ajar nantinya di sekolah. Mm-mm. Karena di Terus, sekolah kan kalau listrik mendukung, jadi ya, kita tinggal putarkan saja videonya yang iya, sudah kita download sebelumnya. iya. Jadi Terus kalau Bu, misalnya tergantung juga sih, kadang ada teman yang minta tolong untuk di-downloadkan bahan-bahan ajar, ya saya downloadkan Pak. iya, wah, ini luar biasa ya, kolaborasinya bagus. Nah, dari sini kan sudah bisa ditarik garis merahnya nih Bu Mentari bahwa ternyata meski kondisi sekolah itu apa ya terbatas jaringan internetnya tidak akan membatasi ruang gerak guru untuk berkreasi ya mengembangkan model-model pembelajaran yang lebih memenuhi kebutuhan muridnya. Nah, kira-kira terkait dengan skill gurunya dalam mengajar sampai saat ini menurut Bu Mentari bagaimana nih secara keseluruhan? Secara keseluruhan sih sebenarnya sudah di atas standar sih Pak, cuman agak
agak perlu di-push lah, agak Hmm. perlu dimotivasi bisa untuk bisa apalagi menciptakan inovasi gitu loh Pak. Nah, Karena kalau nah, oke Bu. Heeh. inisiatif sendiri, membangun inisiatif sendiri agak susah, butuh di-push lah. Kalau teman-teman saya lihat kondisi di sekolah seperti itu Pak gambarannya. Iya. Nah, Kurang sekarang inisiatif ya, kurang inisiatif ya, iya. bisa dikatakan Oke, seperti itu. ya, oke, saya sudah tangkap nih. Nah, ini kan kata kuncinya sudah dapat nih. Ternyata guru-guru itu tinggal dikasih suntikan-suntikan saja, motivasi-motivasi agar Nesa lebih bersemangat lagi untuk terus belajar. Bagaimana memanfaatkan sarana-sarana yang sifatnya offline bisa digunakan di sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, ada enggak strategi Bu Mentari yang satu atau dua lah yang mungkin bisa diterapkan agar bisa mempush lebih urgen ke teman-teman gurunya? Adakah cara-caranya, teknik-teknik yang bisa diterapkan dalam waktu dekat ini agar guru-gurunya itu termotivasi? Iya, salah satunya itu Pak. Kebetulan kan kita selama saya jadi pelaku Mm-hmm. program semacam setiap ada pertemuan di setiap minggu itu. Jadi Mm-hmm. dalam pertemuan itu misalnya pada setiap hari Sabtu ya Pak, kebetulan ada pertemuan di situ kita ada sharing terkait dengan uh, uh, praktik mengajar mereka apa yang menjadi kendalanya, apa yang perlu dibenahi, Mm-hmm. praktik apa sharing-sharing pengalaman mereka di kelas, Pak. Jadi dari situ ya bagaimana kita membantu berbagi dengan teman-teman yang memiliki kendala di dalam kelasnya. Itu salah satu wadah yang saya buat untuk berdiskusi dengan teman-teman di sekolah yang mengalami kendala-kendalanya, yang memiliki kendala-kendala yang dihadapi pada saat mereka mengajar. Ya, jadi ada semacam ruang khusus untuk berdiskusi, Iya, apa ya, curhat-curhatan ya antara guru iya betul Pak. dengan guru yang lain agar bisa saling sharing informasi ya tentang kelebihan Iya dan betul. kekurangan. Nah, selain forum-forum diskusi itu ada enggak cara-cara lain lagi yang bisa Ibu rancang untuk waktu dekat ini? Apa ya? Yang Uh, Lebih ke mengajak mereka saja sih Pak untuk memperbaiki kualitas mengajar mereka di kelas dengan membuat apa sih inovasi-inovasi, melakukan menonton praktik baik, apalagi kan sekarang sudah digencarkan dengan platform ya Pak, Iya, iya. PMM. Jadi di situ Mm-hmm. mereka bisa belajar Iya. melalui pelatihan-pelatihan itu mereka bisa belajar dengan uh, berbagai topik. Jadi dari situ kan mereka bisa melihat apa yang baru yang bisa dia terapkan di dalam kelas nantinya. Iya. Oke, ini kan sudah ada dua nih, ada dua konsep yang bisa diterapkan dalam waktu dekat ini. Yang pertama itu memanfaatkan komunitas praktisi yang ada di sekolah, yang dalam hal ini dijadikan sebagai ruang untuk berdiskusi, sharing informasi dan Iya, sharing praktik baik dengan teman-teman. Yang kedua itu pemanfaatan platform Merdeka Belajar. Nah, pertanyaan iya. saya selanjutnya, kira-kira mana yang mau kita dahulukan dulu untuk dilakukan dalam waktu dekat ini agar hasilnya bisa terlihat oleh Ibu Mentari sendiri, prestasi yang diraih Saya oleh sih itu Pak, yang rekan-rekannya, forum yang dis mana lebih dulu, ya? kalau saya yang harus konsisten dijalankan itu diskusi sharing berbaginya tuh Pak. Dimanfaatkan komunitas praktisinya ya? Ya, Iya. Nah, itu kan mau forum dimaksimalkan diskusinya. tuh. Kira-kira Iya Pak. frekuensi pertemuannya per minggu itu berapa? Berapa kali? Atau per bulan sekali Di atau setiap sekali seminggu Pak, di setiap hari Sabtu. oh, setiap hari Sabtu ya? Wah,
Jadi Iya, Pak. dijadikan sebagai waktu untuk merefleksi juga hasil pembelajaran Iya, mulai hari betul. Senin sampai Sabtu ya? Betul sekali, Pak. Wah, luar biasa nih Bu Mentari. Kira-kira kapan nih ya mau dimulai kegiatan ini? Apakah minggu depan atau Ya, minggu ini? sebenarnya sudah berjalan sih, Pak. Sudah berjalan dan Sudah tapi berjalan ya? belum konsisten. Nah, itu yang saya maksud konsistennya itu mau start dari minggu keberapa? Nah, ini kan sudah jalan nih, Ya. kadang terlaksana, kadang tidak, kadang tidak ada lagi, baru minggu depan ada lagi. Nah, maunya kita kan Iya, konsisten tiap minggu itu jalan. konsisten. Nah, Iya, betul, Pak. sebagai refleksi dari pembelajaran dalam 1 minggu setiap kelasnya, ada semacam laporan lah ke kita Iya. bagaimana sih prestasi pembelajarannya selama 1 minggu ini di kelas masing-masing atau di mata pelajaran masing-masing. Nah, itu ya kan yang ingin kita dapat informasinya. Nah, pertanyaan saya tadi, konsisten pelaksananya ini mau start dari bulan berapa? Apakah setelah bulan puasa ini atau di bulan puasa ini juga jalan? Gimana menurut Ibu? Atau start minggu depan? Sepertinya efektifnya untuk konsistensinya kayaknya habis Ramadan, Pak, insya Allah. Oh iya. Jadi Iya, kira-kira itu mau ditargetkan di bulan Ramadan lebih konsisten ya. Sekarang ini kan sudah jalan nih. Artinya jalannya meskipun itu belum konsisten ya. sudah jalan. Nah, yang ingin Ibu lakukan adalah memaksimalkan komunitas praktisi ini agar aktif setiap minggunya supaya ada laporan ke Ibu tentang prestasi-prestasi yang mereka raih. Nah, jadi Pak, itu insya Allah ya di start di bulan apa ya, setelah bulan puasa ya? Iya Pak, Mei. Bulan Mei ya. Kira-kira Ibu yakin bisa? Insya Allah Pak, bisa ya? dimaksimalkan. Nah, kira-kira indikator yang bisa meyakinkan Ibu bisa melaksanakan setelah bulan puasa apa nih? Supaya bisa meyakinkan. Apa langkah-langkahnya untuk meyakinkan rekan-rekan guru yang lain bisa aktif setelah bulan puasa? Ya, kita kasih kesadaran diri dulu ke teman-teman bahwa ini kan demi kepentingan sekolah juga agar ada perubahan ke depannya bisa lebih baik ya. Kita harus melaksanakan setiap program itu dengan lebih baik, dengan konsisten dan dilaksanakan secara rutin. Iya. Oke, jadi dari awal kayak ada perubahan ke depannya toh Pak. Oke, wah luar biasa Bu ya, waktu kita ini sudah hampir habis. Jadi kira-kira dari diskusi ini apa Bu rasakan, apa Ibu yang simpulkan yang bisa Ibu laksanakan di sekolah? Bisa berbagi Bu? Alhamdulillah dari diskusi ini saya sedikit mendapat gambaran ya, sedikit mendapat gambaran terkait dengan apa yang akan saya laksanakan dengan bagaimana saya memimpin teman-teman di sekolah dan mengatur kegiatan dan program yang akan saya rencanakan agar berjalan dengan konsisten secara rutin dan selain itu bagaimana bisa saya memotivasi teman-teman juga dan melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Masya Allah, luar biasa. Jadi konsistennya di situ ya, melakukan pendekatan-pendekatan lagi ya ke teman-temannya agar lebih konsisten memanfaatkan komunitas praktisinya. Wah, luar biasa Ibu, makasih atas kesempatannya. Iya, terima kasih banyak Pak, terima kasih kembali. Iya, oke.